Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan waktu sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka melanjutkan pengajian kita yang berketepatan malam ini kita melaksanakan di kediaman dari saudara kita Hariman Siregar. Kemudian kita bersalat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika hari ini saudara kita menempati rumah baru, maka kita yang hadir ini mestinya kita bersyukur bahwa saudara kita ini diberikan Allah subhanahu wa ta'ala anugerah yang luar biasa, yaitu bisa membuat suatu rumah, dan rumah ini fungsinya adalah tempat tinggal kita. Tentunya tempat tinggal ini menjadi kenyamanan bagi kita. Untuk saudaraku Hariman yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang pertama perlu untuk kita semua juga ketahui adalah rumah merupakan suatu tempat yang kita berharap tempat ini adalah tempat kita untuk berlindung, tempat kita untuk senantiasa nyaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah kita senantiasa membantengi rumah kita. Yang pertama, kita berbanyak beramal soleh di rumah kita. Selain kita beribadah, salat wajib 5 kali laki-laki yang disunnah muakkadkan di masjid, maka ada amalan di rumah yang bisa kita lakukan, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adalah membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, sinarilah rumah kalian dengan tilawah ataupun membaca Al-Qur'an. Salah satu fungsinya adalah membaca Al-Quran. Ketika kita bacakan Al-Quran di rumah kita, maka insya Allah jin ataupun sihir akan jauh dari rumah kita. Maka untuk itu, anak-anak kita, istri kita sendiri, kita berbanyak baca Al-Quran di rumah kita. Fungsinya agar rumah itu menjadi rumah yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika masuk rumah juga kita mesti punya tata krama. Kita baca doa, kita beri salam. Dan itu adalah semua amal-amal yang sangat dianjurkan ketika kita menempati rumah yang baru. Maka rumah yang baru ini kita perbanyak baca Quran. Kemudian yang kedua, kita banyak berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana 1 kali kita berselawat, Allah akan balas 10 kali salawat kita. Maka jangan kita hiasi rumah kita dengan nyanyian-nyanyian yang Allah tidak suka, yang Rasul tidak suka, tapi perbanyak salawat, perbanyak baca Quran, kemudian perbanyak bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah ini saudara-saudaraku yang rahmatullah subhanahu wa taala adalah rumah singgah kita manusia. Tapi kalau manusia ini tidak berzikir kepada Allah, maka tidak tertutup kemungkinan akan rumah singgah juga bagi jin yang ingin mengganggu keluarga kita dan bahkan mengganggu kita sendiri. Maka perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbanyak salat sunnah, salat duha, salat malam, salat witir, salat rawatib juga. Kalau selesai salat isya misalnya pulang ke rumah,
tak sholat di masjid, sholat rawatib bisa di rumah kita laksanakan. Inilah pentingnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas Allah berikannya kepada kita kemampuan untuk membeli rumah kita yang menjadi, kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berani berkata bayyiti jannati, rumahku surgaku, maka kita pun selaku umatnya marilah kita senantiasa jadikan rumah kita menjadi surga kedamaian kepada kita semua, terutama kepada kita dan keluarga kita.